Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pendidik, saya akan membuat tutorial Google Classroom. Google Classroom. Google Classroom ini merupakan pembelajaran maya, pembelajaran maya. Nah, langkah-langkah untuk membuat Google Classroom. Nah, langkah yang pertama yaitu menyiapkan dulu bahan ajar. Nah, ini jadi langkah pertama ini mengumpulkan bahan ajar. Bahan ajar ini bisa dalam bentuk Word, PDF, PowerPoint, buku elektronik, alamat web, kemudian bisa juga alamat YouTube. Nah, selanjutnya bahan ajar ini lebih aman kalau semuanya disimpan dalam Google Drive. Langkah kedua yaitu membuat email di Google. Jadi buat emailnya jangan di Yahoo ya, atau di yang lainnya. Nah, buat email di Google, atau bisa juga menggunakan email Google for Education. Jadi langkah kedua itu membuat email. Nah, kebetulan saya ini sudah ada emailnya ya. Saya langsung aja buka ini. Nah, ini adalah alamat email saya ya. asepidayat07@gmail.com. Selanjutnya setelah membuka email ya, jadi login pakai email ya, email Google. Nah, klik di sini ya. Kemudian cari Google Classroom ini ya, Classroom. Nah, kebetulan saya ini sudah punya 2 kelas betul ya. Udah punya 2 kelas, yaitu kelas 2 IPA 1, kelas 2 IPA 2 ya. Nah, untuk membuat kelas, jadi langkah pertama setelah dibuka Google Classroom yaitu membuat kelas dulu. Nah, untuk membuat kelas yaitu dengan cara klik tanda plus. Kemudian, nah di sini ada 2. Nah, kalau buat kelas ini untuk guru, kemudian kalau gabung kelas ini untuk siswa. Jadi nanti dalam Google Classroom ini akan dibuatkan ya Google Classroom untuk guru ya, dan Google Classroom untuk siswa. Nah, kalau untuk siswa gabung kelas, kemudian kalau untuk guru itu buat kelas. Klik buat kelas ini ya. Nah, di sini menggunakan Classroom di sekolah dengan siswa. Nah, jika demikian sekolah harus mendaftarkan atau mendapat akun Google Suite ya, for Education. Nah, walaupun tidak menggunakan akun Google Suite, nah kita bisa juga menggunakan akun yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu. Tinggal diklik sini ya. Kemudian klik lanjutkan. Nah, buat kelas, nama kelasnya apa nih ya. Jadi misalkan kelas 12 IPA 1, kelas 12 IPA 2 ya. Nah, untuk karena saya IPA 2 dan IPA 1 itu sudah dibuat ya. Nah, saya buat untuk IPA 3. Fisika. Jadi nama kelasnya saya ganti ini fisika. Karena nanti di siswa itu ada kelas ada fisika. Untuk siswa itu ada fisika, ada biologi. Nah, jadi untuk nama kelasnya ini adalah untuk kelas fisika bagian, misalkan ini bisa semester berapa nih, semester 1 mata pelajaran fisika ya. Nah, misalkan ruang 3, jadi IPA 1 ruang
ruang 1, IPA 2 ruang 2, IPA 3 ruang 3. Selanjutnya klik buat. Klik buat. Satu. Ini internal. Sudah terbuat ya. Kelas fisika 12 IPA 3. Nah, ini di sini ada kode kelas ya. Nah, ini kode kelas ini nanti yang diberikan kepada siswa kelas 12 IPA 3. Jadi pada saat tadi kita buat Google Classroom ya, ada gabung kelas dan ada buat kelas. Nah, untuk siswa itu nanti gabung kelas ya. Nanti setelah diklik itu nanti akan memasukkan kode ini. Nah, ini bisa diperbesar. Nah, ini kodenya, kode kelasnya. Kode kelas 12 IPA 3. Kemudian kita juga bisa membuat gambar untuk di sini ya, border untuk di sini ya. Bisa yang pertama yang setelah disediakan di Google Classroom ya, pilih tema sini. Nah, misalkan ini fisika, pilih Math Science ya. Ini misalkan ini kimia ya, salah. Ini fisika, pilih tema kelas. Nah, atau bisa juga kita mengupload foto ya. Jadi untuk gambar di sini, nah kita juga bisa mengupload foto. Misalnya kita fotonya ambil aja dulu dari website fisika. Nah, kita pilih image ya. Nah, cari gambar yang mencerminkan untuk fisika. Misalkan saya ambil gambar ini ya. Kemudian klik simpan gambar sebagai ya. Nah, saya ini taruh di desktop aja Google. Nah, saya udah bikin ini ya, gambar 1 ya, dan gambar 2 nih, gambar 3 berarti nih, gambar 3 set. Nah, berikutnya gambar yang tadi kita upload, di download terus upload lagi gitu ya. Nah, pilih gambar 3 nih, open. Oh, ini gambarnya terlalu kecil. Nah, kita cari lagi yang agak besarnya ini. Yang mana ya? Nah, ya ini misalkan klik simpan gambar, JPEG ya. Ini ketik gambar dari 3 ya. Matanya terlalu kecil. Yes. Nah, pilih ini gambar 3, open. Waduh, terlalu kecil lagi. Foto yang Anda upload terlalu kecil. Paling tidak dimensinya. Nah, coba kita satu kali lagi, cari yang lain ya. Nah, ini atau buka websitenya aja. Ini terlalu kecil. Mana nih? Ini rusak ya. Gambar 4 ya. Gambar 4 ini tutup dulu, pilih gambar 4.
Oke, gini, kalau misalkan terlalu kecil kita besarkan dulu aja. Besarkan aja dulu di desktop Google apa tuh tadi itu, Google Classroom ya. Nah, kita buka menggunakan open, nah ini edit picture ya. Kemudian resize. Nah, kita tingkatkan ini misalkan menjadi 500%. Oke. Kemudian simpan lagi. Nah, misalkan sekarang menjadi gambar 5 ya. Ini tutup. Pilih gambar 5. Oke. Nah, gambarnya seperti ini ya. Kita perbesar ini ya, biar maksimal ya. Pilih tema kelas. Sekarang berubah gambarnya seperti ini. Oke, kita sudah merubah tema daripada kelasnya. Langkah berikutnya, nah, kita membuat absen kelas dulu ya. Atau sebelum membuat absen kelas dulu, kita buat dulu di sini, klik tugas kelas ya. Nah, buat dulu topiknya ya. Nah, kita buat dulu topiknya. Nah, topiknya misalkan listrik dinamis. Listrik dinamis. Nah, kemudian subbabnya misalkan hukum Ohm. Tambahkan. Nah, kita sudah punya apa nih, topiknya nih ya. Nah, kalau mau edit topik, tinggal di sini aja klik. Ini misalkan salah, mau edit topik sini ya, ganti nama misalkan ya, hurufnya pakai huruf kecil aja lah ya. Listrik dinamis. Ininya hukum Ohm. Oke ya. Nah, setelah membuat tema, nah sekarang kita masukkan apa itu, materi dari hukum Ohm ini. Nah, materinya kan tadi sudah dikumpulkan di Google Drive ya. Buat kemudian di sini ada materi pelajarannya ya. Nah, topiknya kita masukkan ke listrik dinamis ya. Jadi judulnya di sini bahan ajar hukum Ohm. Bahan ajar listrik dinamis ya. Nah, subbab hukum Ohm ya. Ohm. Nah, deskripsinya, bahan ajar ini terdiri dari
dapat berbentuk ya, berbentuk. Nah, saya ini biar cepat aja lah di sini. Ini dapat berbentuk, nah, ini aja. Copy biar cepat. Bahan ajar ini bisa dalam bentuk bahan ajar ini dalam bentuk, nggak usah pakai bisa ya, kalau tadi kan dalam bentuk Word, PDF, PowerPoint, buku elektronik, web, dan YouTube ya. Nah, untuk membuat bahan ajar, nah di sini kita tambahkan atau mau buat sendiri gitu ya, atau mau buat ya. Kalau buat bisa dalam apa tuh dokumen, slide, spreadsheet, nah, dengan menggunakan yang telah disediakan oleh Google untuk apa softwarenya. Di software untuk dokumen ya seperti Word ya, dalam Microsoft, slide ya, PowerPoint ya, kemudian ini apa nih, Excel, kemudian gambar atau POM. Nah, kalau saya ini kan udah disediakan ya, jadi kita pilih tambahkan ya. Untuk tambahkan ini bisa berbentuk file ya. Nah, berbentuk file. Nah, tadi kalau file bisa file Word, PDF, PowerPoint gitu ya. Nah, tinggal klik apa nih, file, upload. Nah, kalau misalkan belum ditaruh di Google Drive, tinggal upload, pilih nanti apa filenya di perangkat Anda. Kalau saya kan sudah ditaruh di Drive ya. Nah, ini udah saya taruh di sini ya, di tahun bahan ajar nih, ada bahan ajar PDF nih untuk kelas 12 ya. Nah, rangkaian nih, tambahkan. Nah, udah satu apa tuh bahan ajar dalam bentuk apa tuh PDF ya. Kemudian yang kedua, bisa juga dalam bentuk PowerPoint. Nah, PowerPoint ini udah ditaruh di Google Drive ya. Bahan ajar. Nah, di sini bahan ajar kelas 12 ya. Fisika mana nomor 1 itu? Kelas 10 bab 1 listrik. Nah, ini tambah guys, listrik dinamis. Misalkan saya ambil ini satu ya, PowerPointnya, tambahkan. Nah, sudah ada dua apa tuh bahan ajar yang berbentuk PDF, kemudian yang kedua berbentuk apa PPT. Kemudian bisa juga dalam bentuk link. Kalau link ini biasanya web gitu ya, dalam bentuk link. Nah, tadi linknya udah saya ini kan, udah saya buat ya. Nah, saya menggunakan link alamat website ini untuk home ya. Copy ya, kemudian tambahkan tadi link gitu ya. Ketik linknya sini, tambahkan link. Nah, jadi sudah ada 3 bahan ajar. Jadi anak ini bahan ajarnya banyak ya. Bisa juga misalkan dalam bentuk apa tuh file buku ya. Nah, kebetulan file bukunya ada di apa itu, buku sekolah elektronik ya. Buku mana buku tuh ya, buku BSE fisika
kelas 12. Nah, kebetulan ini BSE nya di sini banyak nih. Nah, misalkan saya ambil buku yang ini ya, tambahkan. Jadi ada juga dalam bentuk apa tuh, buku. Bahan ajarnya ini banyak nih. Bisa juga dalam YouTube ya. Nah, alamat YouTube-nya tadi udah sediakan sama saya, itu yang ini ya. Copy, ini di copy. Nah, pilih di sini URL. Jadi kalau di sini penelusuran video dicari dulu YouTube-nya ya, ditelusuri dulu. Nah, karena saya udah ada alamatnya ya, tinggal klik, pilih apa nih, tempel sini alamat YouTube-nya, kemudian tambahkan. Apalagi nih, tambahkan lagi ya, Google Drive boleh, dan Google Drive ya, sama seperti tadi ya, seperti file ini diambilnya dari Google Drive. Nah, ini adalah bahan ajarnya. Kemudian selanjutnya, nah ini udah langsung tersimpan, nah tapi belum diposting. Jadi kalau belum diposting, ini belum sampai ke siswa ya, bahan ajar ini. Nah, kalau udah tinggal diposting. Nah, atau bahan ajar ini mau dijadwalkan ya. Jadi kalau diposting itu, setelah diposting itu langsung nanti sampai ke siswa, Google Classroom siswa ya. Nah, kalau dijadwalkan di sini, misalkan mau dilaksanakan di tanggal sini ya, tanggal sekian. Nah, misalkan tanggal minggu depan, misalkan tanggal 27 Juni ya, tanggal 27 Juni, jamnya jam berapa gitu ya. Nah, tapi saya pilih yang posting aja lah, jadi biar langsung apa tuh tampil. Klik apa tuh, posting. Ini udah posting. Nah, kalau udah posting nanti ini sudah sampai ke siswa. Nah, di sini terlihat bahwa di tugas kelas ini ada topiknya itu listrik dinamis, subbabnya adalah hukum Ohm. Nah, inilah bahan ajarnya. Untuk melihat bahan ajar, tinggal klik gitu ya. Bisa dipilih, lihat materi semuanya tuh. Oke. Kita kembali lagi ya. Nah, setelah membuat bahan ajar, nah kita sekarang buat absen siswa. Nah, dari ini tugas kelas, klik buat, kemudian pilihnya di sini pertanyaan. Nah, pertanyaannya di sini ditulisnya absen siswa untuk tanggal, misalkan kita masuknya itu mulainya itu tanggal 27 Juli 2020. Kemudian absennya ini dalam bentuk nanti diklik ya. Nah, jadi dalam seperti Google Form ini. Nah, pilih pilihan ganda ya. Nah, dulu nih petunjuknya, jadi klik absen untuk tanggal, nah ini ya, biar cepat ya. Nah, kemudian pada opsi satunya itu misalkan sini hadir ya. Nah, kalau yang tidak hadir nggak usah diklik, sebab kalau tidak hadir tuh tidak membuka ini. Jadi cukup diketik apa nih, hadir saja gitu ya. Kemudian, nah yang bisa absen ini, nah tentu di sini nggak ada poinnya ya. Kalau mau ada poinnya, misalkan sekali absen misalkan 100 boleh. Nah, kalau tidak juga boleh ya, tidak ada poinnya misalkan ya. Nah, absen ini untuk kelas berapa nih? Nah, ini untuk fisika kelas ini. Kalau misalkan mau ditambahkan untuk kelas yang lainnya ya, seperti ini. Jadi ini untuk berlaku untuk kelas IPA 3 doang ya. Ininya 0 ya. Jadi tidak dinilai.
ya. Kemudian batas tengah absennya, nah ini karena absen untuk tanggal 27, jadi dipilih tanggal 27. Kemudian waktunya, nah misalkan waktunya sampai dengan jam 23. Oke ya. Nah ini tenggang waktunya. Topiknya, nah topiknya tadi ini topiknya di listrik di Temis ya. Kemudian klik tanyakan sekarang ini. Jadi absennya ini seharusnya dijadwalkan, yaitu pada jadwal tanggal berapa nih, 27. Nah, kita jadwalkan mulai absennya di tanggal 27 Juni ya, mulai dari jam 8, jadwalkan. Oke. Nah, jadi dari tema listrik dinamis ini sudah ada absen, sudah ada apa nih, bahan ajar. Bahan ajarnya ya ada berbentuk apa, PDF, ada berbentuk apa nih, PPT, ada web, kemudian ada bukunya, kemudian ada hukum-nya ya. Kemudian berikutnya nah Bapak Ibu di sini juga bisa membuat link untuk tatap muka. Jadi Bapak Ibu di sini bisa juga membuat link untuk tatap muka. Nah, untuk tatap muka bisa menggunakan Zoom, bisa juga menggunakan Google Meet. Nah, saya akan menggunakan Google Meet saja karena Google Meet ini Google lagi ketik ya, Google ya. Jadi kalau yang tadi ini kan ya, ini. Nah, sekarang ini saya akan membuka Google Meet. Jadi klik dulu google.com, kemudian di sini pilih apa tuh, Meet ya. Nah, Meet. Kemudian pilih rapat baru ini. Kemudian dapatkan link rapat untuk dibagikan. Nah, kemudian nanti ini di copy ya. Nah, salin. Nah, nanti ini salinannya ini bisa ditaruh di Google Classroom ya. Kemudian rapat baru, mulai rapat. Siap, kemudian bergabung ya. Nah, tadi udah disalin ini ya, alamatnya salin. Atau bisa juga untuk mendapatkan alamat daripada Google Meet itu dari sini ya. Salin ini ya. Nah, kita masukkan ke sini kembali ya. Jadi klik tugas nih, buat tugas, kemudian klik di sini apa tuh, mau materi juga nggak apa-apa, materi ya. Nah, tapi judulnya di sini misalkan tatap muka menggunakan Google Meet. Kemudian deskripsinya boleh diisi atau boleh tidak ya. Nah, kita tambahkan di sini. Nah, pilih di sininya itu link. Link. Nah, tadi yang alamat tadi. Nah, yang alamat ini yang disalin ini. Nah, masukkan di sini. Tempel. Nah, itu. Nah, kemudian ini masuk ke, ini untuk semua siswa ini ya, masuk ke topiknya itu. Awas jangan lupa nih topiknya. Nah, ya. Masuk ke topik, kemudian di posting. Oke. Nah, jadi
Di sini ada di tugas di topik listrik dinamis ini kita bisa tatap muka menggunakan Google Meet. Ada absen siswanya. Nah, absen siswa nanti tanggal 27 ya. Kemudian bahan ajar listriknya ini terdiri dari ini tadi ya, PDF, PowerPoint, alamat web, bukunya, kemudian hukum omnya ya. Nah itu materinya. Kemudian masih ditugas dulu nih, tugas nanti di forum. Nah, anggota kan nanti anggota menilai. Nah, kita buat sekarang tugas ya, tugas untuk siswa. Yuk, misalnya tugas untuk siswa. Kemudian sini misalkan petunjuknya, buatlah rangkuman materi hukum om ya. Jadi nanti siswa itu disuruh merangkum ya. Nah rangkumannya bisa jadi rangkuman yang dibuat oleh siswa itu bisa dalam bentuk Word atau bisa juga ditulis tangan ya. Nah kalau sudah tulis tangan nanti dipoto ya, jadi bisa dalam bentuk JPEG atau bisa juga dalam bentuk PDF ya. Bisa juga dalam bentuk Word ya. Kemudian ini masuk ke topiknya, listrik dinamis ya, listrik dinamis. Nah, misalkan poinnya untuk tugas ini misalkan sampai 100. Ini untuk kelas ini. Kalau misalnya mau tambah kelas ini juga silahkan ya. Kemudian ditugaskan ya. Nah, tugaskannya ini saat diposting langsung tugaskan. Nah, ya. Nah, jadi untuk topik listrik dinamis ini ada tugas siswa, kemudian ada tatap muka, ada absen siswa, ada bahan ajar. Kemudian berikutnya, nah sekarang tugas kuis. Nah itu kita ulangan lah gitu ya. Misalkan ulangan hukum om misalnya. Hukum om. Nah pilihlah jawaban yang paling benar ya. Nah kuisnya atau ulangannya itu dalam bentuk multiple choice atau pilihan ganda. Nah, di sini tinggal klik blank quiz. Tinggal klik blank quiz ya. Di sini. Nah, yang pertama untuk judulnya sini ulangan hukum om ya. Atau kuis hukum om. Nah, deskripsinya ya misalkan nih kerjakan ulangan ini sebaik mungkin ya. Kerjakan ulangan ini dengan serius lah ya. Serius supaya dapat nilai yang maksimal. Kemudian pengaturannya sini
ya. Jadi untuk yang ikut kuis ini harus punya email, ya. Kemudian batas ulangannya itu cuma 1 kali, ya. Dari sini responnya ini tidak dapat mengedit dan tidak dapat melihat jawaban yang salahnya. Jadi yang diklik ini nih, ya. Kemudian nah ini klik shuffle question order ini untuk mengacak nomor soal. Jadi kalau misalkan ada 10, nah jadi soal itu untuk setiap siswa itu urutannya itu berbeda, ya. Kemudian di sini bisa juga tampilkan show progressnya, ya, boleh atau enggak juga nggak apa-apa. Kemudian jangan lupa ini kan quiz, ya. Ini kuisnya harus di geser ke kanan. Nah respon ini nggak usah nih, ya. Jadi nggak usah di ini, ya. Kemudian jadi kalau misalkan respon ini dapat melihat, jadi kalau misalkan salah tuh, oh salahnya nomor ini, seharusnya jawabannya ini, ya, jawabannya sini. Klik di sini apa nih, save. Nah kalau mau merubah setting di sini, kan jadi nanti email validnya apa ini, ya. Nah langkah pertama kita buat soal dulu, soal nomor 1. Untuk soalnya kita bisa mencari di internet, ya. Misalkan sini soal hukum Om pilihan ganda. Nah ini, ya, nggak ada hukum Om. Contoh soal hukum Om dan pembahasan lengkap. Nah, ini bukan pilihan ganda. Nah cari yang pilihan ganda. Nah ini contohnya, misalkan nomor 1. Nah, ini soalnya tinggal copy paste aja biar cepet, ya. Nah sini, ya, paste sini, ya. Kemudian pilihannya, nah pilihannya kita copy aja dari sini, 0,4 ampere, 0,4 miliampere, copy, ya. Tambah pilihannya, ya, 0,4 miliampere. Yang ketiganya 2, miliampere, ya. Ininya tambah M di sini, miliampere. Yang ininya berapa nih? 25 miliampere, copy. Nah ini saya udah punya apa tuh, 1 soal. Nah option soal ini bisa juga diacak, nah, pakai shuffle option order, ya. Kemudian soal ini wajib dikerjakan. Nah, kemudian kunci jawabannya apa nih? Nah, jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu meriksa lagi, kunci jawabannya nanti sudah ada nih. Kunci jawabannya itu adalah A, nih, ya, jawabannya A. Nah, kita pilih answer key. Jawabannya di sini apa nih? A, klik, ya. Kemudian poinnya berapa nih? Nah, misalkan poinnya itu 1, ya. Nah, done, selesai, ya. Oh tadi saya lupa ininya, nggak usah nih, ya. Jadi tidak ada pilihan lain. Simpan. Kemudian sekarang nomor 2.
Nomor 2 kita lihat lagi, dari sini ada nomor 2. Nah, saya cari ada gambarnya nih. Nah, contoh nomor 3 nih ya. Nah, untuk nomor 3, nomor 2 dulu ya. Nomor 2 dulu. Copy. Kemudian paste. Kemudian optionnya 0,05 ohm, 0,5. Ini 5 ohm, terus 22 ohm, 110. Ini aja copy lah ya, tahu sini tadi berapa lupa. 22, 110, 550. Ini 20. 22 ohm, 110 ohm, 550 ohm. 550 ohm. Nah, ini ordernya ini nggak usah ya. Kemudian jawaban benarnya apa nih? Nah, jawaban benarnya itu adalah C. Nah, answer oke. Ini poinnya 1 ya. Poin 1. Ininya harus dijawab, ininya diacak juga ya. Diacak juga. Poin 1. Nah, kemudian saya bikin 3 aja ya. 3. Nah, sekarang kalau ini ada gambarnya, kalau ada gambarnya ini mendingan di sniping aja, sniping tool. Jadi nanti bentuknya itu dalam bentuk apa? Gambar. Serut. Kemudian kita edit, kita copy ya. Pindahkan ke file, paste di sini. Crop nih ya. Jadi ini soalnya. Salah ini. Ke crop ini. Sniping lagi ya. Yuk, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, sampai sini aja nih. Ya. Kemudian copy. Kemudian paste di sini. Crop. Nah, itu ya. Kemudian ininya disimpan. File, save as. Soal. Jadi dalam bentuk gambar. Nah, kita kembali lagi ke sini. Nah, untuk nomor 3. Nah, kalau nomor 3 ini nanti pilihannya ini gambar. Klik ya. Upload. Nah, soal ini dalam bentuk apa? Soalnya dalam bentuk gambar. Nah, ya. Soalnya langsung dalam bentuk gambar. Optionnya, pilihannya, nah, ini kan 50 mA. Nah, gitu ya. Terus berapa lagi nih? 45, 30, 45, 30, 25, 20. 45, 30. Ini 45. Ini
30. Terus berapa lagi? 45, 30, 25, 20. 25. Nah, gitu ya. Kemudian nih wajib dijawab, kemudian diacak ya, diacak ininya apa optionnya. Kemudian tidak ada ini, jawabannya itu adalah A. Nah, answer key, jawabannya A. Done, selesai. Nah, kita sudah punya apa nih, 3 soal. Udah. Kemudian ini langsung nggak usah di send lagi ya, jadi sudah ada di sini ya, sudah ada di sini. Ini saya mau kirim ya, lupa kirim. Nah, ini tautannya nggak usah, ini nggak usah. Oke, kalau udah terkirim ini nanti akan ada di sini. Tinggal di refresh nih kan. Tinggal di refresh. Nah, ini adalah temannya listrik dinamis. Ada tugas siswa, ada tatap muka, ada absen. Kuisnya mana? Kuisnya. Lihat aja. Oh, ini di atas, Mas, di atas ini. Tadi lupa untuk mengirimkan ke sini. Ini tinggal ditarik aja ke sini. Nah, jadi ada ulangannya ya, ada tugas siswa. Nah, ulangan ini dijadwalkan. Jadi itu ya. Nah, ini belum ditugaskan, ini lupa. Tugaskan. Nah, tugaskan. Jadi tidak dalam bentuk apa, draft. Oke, untuk tugas kelas ini sudah lengkap sepertinya nih, ya. Kemudian anggotanya, nah sini anggotanya belum ada nih, anggota nih belum ada. Ini baru gurunya aja ya. Kalau misalkan satu kelas itu ada gurunya, itu ada 2, tinggal klik di sini, tambahkan guru. Ya, ketik emailnya guru tersebut, nanti diundang gitu ya, undang misalkan email siapa gitu ya, diketikkan emailnya aja, kemudian nanti klik undang. Jadi nanti gurunya itu ada beberapa orang. Nah, itu untuk apa, materi. Nah, kemudian kita sekarang masuk ke Google Classroom untuk siswa.